Jadi di tahun kemarin gue itu baru bikin bisnis baru, di mana per bulannya sudah sekarang bisa sampai 500 juta rupiah. Dan kalau secara growth-nya, pertumbuhannya bisa mendapatkan sampai 10 miliar per tahun. Bisnisnya apa? Digital product. Jadi buat kalian yang klik video ini dan pengen jadiin kreator ini profesi, pengen mendapatkan income sampingan, gue ada kabar baik. Dengan studi kasus yang sudah gue kumpulin, gue mau melakukan pernyataan. Sekarang adalah zaman emasnya media sosial. Semua orang benar-benar mempunyai kesempatan yang sama di dunia digital ini. Dan video ini tercetuskan karena kemarin itu gue ketemu suatu figur yang menurut gue ceritanya sangat inspiratif. Dari pengusaha Tanah Abang sampai akhirnya bangkrut, ngutang 14 juta. Dan abis itu dia memberanikan diri dia menjadikan seorang kreator ataupun afiliator di TikTok. Dan sampai sekarang dia akhirnya jadi jualan digital produknya. Dan penghasilannya bisa sampai... Dan sekarang bahkan mau berangkat umroh sama keluarganya. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa gue harus cerita ini ke kalian? Pertama, jelasnya inspiratif. Kedua, ini semua adalah momentum. Kalian bisa cek sendiri orang yang search website builder yang dipakai orang-orang di Google Trend. Yang namanya LYNK, link. Atau orang-orang pada umumnya ngomongnya linked. Naiknya benar-benar tajam kayak roket. Dimana kalau misalnya kalian yang seumuran gue, kalian pasti ingat lah ya di tahun 2011 orang-orang itu ngeliat Instagram seperti apa. Ih, cringe banget foto-foto terus dikasih filter. Sekarang berapa banyak orang-orang yang berharap dia itu udah mulai main Instagram dari tahun 2012 tersebut. Kalau misalkan itu kejauhan, kita bisa mikirin TikTok aja deh. TikTok, kalian ingat kan ya di tahun 2019 itu orang-orang tuh ngatain aplikasi itu aplikasi apaan kan? Ih, apaan sih, cringe banget joget-joget seperti itu. Nah, di tahun 2024, 2025 seperti kalian tahu banyak banget orang-orang pengen jadi TikTokers. Pokoknya adalah gue dengan hormat meminta kalian bener-bener konsumsi video ini sesuai dengan kalian punya konteks. Pikirin gila-gilaan. Kalau misalkan sekali nggak cukup, konsumsi 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Karena jangan sampai di 5 tahun kemudian kalian baru ingat, sebenarnya gue udah tahu tren ini dari channel ini, tapi gue kagak pernah beraksi. Sangat disayangkan. So buat kalian yang masih skeptis terhadap apakah beneran semua orang tuh punya kesempatan yang sama, gue mau kasih tahu tren nomor 1 tuh berhubungan dengan itu. Dimana di zaman dahulu kita ngomongin dunia maya harusnya kan terkontekskan ke orang-orang yang sudah mempunyai followers banyak. Mau kalian itu kreator ataupun brand. Karena semakin gede followersnya semakin tinggi juga reach-nya kalian. Tapi semua ini berubah. Thank you ke TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu memberikan suatu inovasi di mana algoritmanya itu for you. Buat lu. Jadi semua konten yang TikTok berasa itu cocok buat kalian, mau seberapa bagus konten tersebut, mau seberapa besar followers yang ngebuat konten tersebut, TikTok bilang kagak relevan. Yang relevan adalah kemungkinan besar konten itu dikonsumsi. Alhasil buat kalian sekarang ini pengen mendapatkan traffic yang luar biasa, itu bisa banget guys. As long kalian tahu sekarang itu trennya, meta trennya itu seperti apa. Contoh lagi ada sound ini cara editingnya seperti ini. Ini semua tinggal kalian spot aja trennya dan abis itu kalian tinggal buat versinya kalian, modifikasi jelasnya. Nah kalian bayangin di zaman 2015, 2016, 2017 bahkan di 2019 sebelum TikTok mempopulerkan ini semua, orang kan sangat susah kan untuk breakthrough the algorithm. Sekarang semua orang literally bisa viral. Semua orang guys. Itu kenapa gue bisa bilang semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama. As long kalian tahu. Nah cara taunya gimana? Seperti gue bilang, kalian harus tahu meta trennya apa. Di kalian punya niche, di kalian punya konteks. Kalian mau bahas contohnya Excel, kalian pikirin Excel tuh lagi ada tren apa. Contoh kalau misalnya kalian pengen ngebahas jus sehat, kalian mikirin di jus sehat itu ada tren apa. Kalau misalnya kalian pengen ngomongin fitness, kalian pikirin di fitness itu lagi ada tren apa. Jadi tinggal kalian cek-cek aja tren-tren tersebut, abis itu kalian kontekskan ke diri kalian modifikasi. Kebanyakan orang yang masih kagak beraksi walaupun sudah tahu informasi ini karena berasa kok seakan-akan ini kan industri kreatif ya. Kenapa kayak seakan-akan malah kagak kreatif? Nyontek kiri, nyontek kanan, ATM, modifikasi doang. Sekali lagi, konteks video ini adalah buat kalian semua yang pengen mencari penghasilan di dunia maya. Penghasilan di dunia maya harus secara objektif, ada tujuannya, bukan secara subjektif yang kreatif-kreatifan. Coba diulang kalau misalnya kalian kagak dapat tuh omongan gue yang barusan. Kagak ada yang subjektif, bener objektif. Kalian harus tuju goalnya kalian, yaitu adalah mendapatkan penghasilan. Banyak orang kagak berhasil di dunia maya ini karena mereka itu mempunyai suatu idealisme. Kayak, masa bikin konten gitu-gitu aja terus sih? Masa ngomongnya itu-itu aja terus sih? Orang kan bosen ya.
Tapi kita tahu ya kalau misalkan kita ngepost sesuatu, kita mempublikasikan sesuatu ke dunia maya, kan paling pertama cuma dapat 50.000 views kan. Kita bayangin berapa banyak orang di Indonesia ini. Kalau misalkan kalian post lagi dengan gaya yang sama, dengan core message yang sama, pesan intinya itu sama juga, tapi dibedain dikit, siapa tahu bisa jadi 100.000 bahkan 1 juta, itu sesuatu keputusan objektif yang benar, dimana kalian pengen menjangkau sebanyak mungkin orang yang kenalan sama kalian lewat dunia maya. Tren kedua, saat kreator-kreator ini sudah memulai tahu bahwa mereka itu bisa monetize lewat mereka punya audiens sendiri. Jadi kalau kita ngomongin di zaman-zaman bahala, orang-orang tuh masih berasa bahwa gue tuh bikin konten aja udah dapat awareness-nya, gue ngarep mendadak ada yang DM gue atau email gue dari brand dimana mau kerja sama gak? Nih gue kasih. Nah sekarang gue lihat orang-orang tuh udah mulai sadar bahwa ternyata gue kagak usah nunggu brand, gue bisa monetize gue punya audiens sendiri. Nah jadi kalau misalnya gue jadiin kubu, yang sebelah kiri itu adalah kreator zaman bahala, dimana zaman bahala ya biasanya selalu nunggu endorsement. Tapi kalau misalkan kalian pernah coba ngerjain endorsement, benar-benar tetek bengeknya banyak banget kan. Kalian harus nego lah, harus revisi lah, harus bikin invoice, harus nunggu finance-nya selesai healing dari Bali. Kayaknya itu PR banget kan. Tapi kalau misalnya kreator zaman sekarang yang memanfaatkan momentum ini, dia udah tahu, gue gak usah nunggu demand, gue create the demand. Dan gue sangat memberikan rekomendasi kalian fokus ke kreator-kreator yang create the demand. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin bisnis endorsement, bisnis orang-orang itu cuma kasih barangnya terus dia ngomongin barangnya, pada umumnya brand-brand itu masih suka sama kreator-kreator yang followersnya masih lebih gede dibandingkan kalian. Buat kalian yang pemula, jelas ya, mendingan kalian itu fokus gimana caranya kalian bisa create demand. Berikutnya pertanyaannya mungkin kalian berasa, gimana bro? Ngomong mah gampang. Jadi gue ada model namanya itu adalah ACE. Attention, Conversation, Education, Sales. Jadi kita ngomongin attention, pertama kita ngomongin atensi kan ya. Itu gimana caranya kalian itu bikin suatu konten yang bikin orang itu benar-benar atensinya full, atensinya penuh terhadap kontennya kalian. Jadi ya mereka tuh invested, mereka memberikan investasi waktunya ke kontennya kalian. Gak cuma konten-konten viral belaka yang kagak ada faedahnya. Lanjut ke C, yaitu adalah conversation. Kalian sharing deh, kalian punya penawaran terhadap problem yang kalian sudah amplifikasikan pas di attention. Habis itu masuk ke E, education, edukasi. Kasih edukasinya. Kenapa kalian punya konten itu menarik? Kenapa orang itu harus menurunkan skeptisnya? Karena di dunia maya ini layaknya orang pertama kali ketemu saat offline. Pastikan skeptisnya tinggi, trustnya rendah. Nah begitu kalian itu bisa skeptisnya turun dan trustnya naik, itu saat kalian itu bisa melakukan suatu penawaran. Dan di ujungnya ada yang namanya sales. Kalian closing deal-nya. Nah, kalau misalnya kalian memakai format ini, di mana gue pernah ngobrol lebih detail lagi di course-course gue lainnya, kalian bisa cek aja link di deskripsi. Itu yang akan ngebantu kalian untuk bisa create the demand. Dan abis itu kalian bisa closing the demand. Kalian bisa monetize the audience. Dan tren berikutnya adalah private communities. Nah, ini yang ngebuka mata gue banget adalah Kak Adli Hibatul. Jadi beliau yang gue lihat dari podcastnya Link, dia tuh cerita dia itu punya satu private communities di mana dia kasih tahu sharing tips-tipsnya gimana caranya bisa FYP lah, gimana cara carinya winning product yang lebih gampang untuk dijualin. Itu semua dia sharing di grup private communitiesnya dia. Pas beliau sharing ke gue seperti ini, gue ngelihat ada sesuatu yang unik gitu loh, bahwa orang-orang ini tuh mungkin udah terlalu capek banget di media sosial. Dia itu kalau misalkan pengen konsumsi informasi yang sangat relevan, yang sangat daging, dia prefer kagak di sosial media juga gitu. Kadang ngomong apa deh ya, di sosial media kan semua kan kebanyakan noise ya, kayak berantakan gitu kan ya. Nah, orang-orang tuh sekarang secara tren pengen yang terstruktur, pengen yang rapi gitu. Nah, itu pas banget dengan value propsnya si private communities. Itu menurut gue kenapa si Adli Hibatul ini pendapatnya juga bisa sampai sangat ekstrim. Karena orang tuh pengen dapet more. Tapi more-nya itu nggak dalam konteks more-nya itu makin berantakan, konten berantakan. Tapi more itu more structure. Jadi mereka tuh pengen lebih. Tapi bukan lebihnya tuh cuma konten belaka. Mereka pengen terstruktur. Lebihnya tuh terstruktur. Dan ini gue bisa makrokan dari sisi psikologinya juga. Manusia kan pasti pengen terasosiasikan ke sesuatu kan ya. Dia pasti pengen berasa kayak seakan-akan gue masuk ke komunitas ini. Nah,
Private communities itu kan bikin jadi itu kayak seakan-akan eksklusif. Seakan-akan itu gue tuh dari bagian tersebut gitu loh. Nah, kalau misalnya di media sosial terkesan kan sangat abstrak gitu kan. Nah, private communities itu memberikan emosi tersebut ke orang-orang yang pengen ikutan juga. Tren keempat adalah menurut gue the death of personal branding. Jadi menurut gue di tahun 2023, 2024 menurut gue udah banyak banget orang gembar-gembor terhadap personal branding. Tapi menurut gue sendiri itu semua bakal mati. Definisi matinya apa? Adalah saat orang-orang ini self-proclaim terus. Seperti kita tahu personal branding apa sih sebenarnya? Ya basically kita self-proclaim kita tuh jago apa kan ya. Untuk orang-orang tahu bahwa kita jago apa. Tapi kita awalnya cuma bisa self-proclaim terus. Nah saat kita self-proclaim terus, orang-orang kan bakal notice kan ya. Kayak, oke ini orang ngomong jago X. Tapi ada gak sih komunitas yang mengamplifikasikan dia punya claim? Yang bahasanya gue, community proclaim. Kalau misalnya kagak ada, orang pasti berasa, ternyata cuma ngomong doang gitu loh. Dan di sini tren yang menarik menurut gue adalah kreator-kreator yang jago, the top 1%, mereka itu menjaga mereka punya personal branding dengan community branding. Nah, salah satu untuk community bisa jalan harus mempunyai suatu insentif. Insentifnya dari mana? Gue perkenalkan namanya affiliate products. Jadi saat orang itu sudah masuk ke dia punya digital product atau apapun itu, biasanya di komunitas tersebut pun di nurture, dikasih tahu, lu tuh bisa jual digital product juga lu tuh bisa affiliate produknya gue juga lu. Alhasil terjadi sesuatu mekanisme insentif yang semua orang itu nyaman. Jadi dari secara kreatornya, prinsipal pertamanya berasa, lu udah dateng, kalau misalkan lu masih belum bergerak nih, gue ada affiliate products. Jadi dari prinsipal berasa mereka udah give value. Dari sisi orang yang membeli course atau digital produk tersebut juga berasa, yaudah setidaknya gue bisa mempunyai barang ini untuk gue coba jual lagi lewat affiliate products. Dan abis itu mereka coba jualan, dan kalau misalnya penjualannya makin ekstrim, makin teramplifikasi personal branding si top 1% ini. Jadi itu kenapa menurut gue affiliate products ini makin lama makin banyak lagi. Karena orang-orang itu pengen terasosiasikan ke satu komunitas, dan komunitas tersebut pun butuh dibrandingkan sama si orang yang personal branding ini. Orang-orang yang kagak bisa mengaktifkan mereka punya komunitas, ya menurut gua bakal mati. Tren berikutnya yang menurut gue mungkin ada sisi negatifnya, karena gue notice orang-orang itu kagak suka sama kata-kata AI, Artificial Intelligence, apalagi orang-orang kreatif ya, dimana kayak seakan-akan bakal bunuh pekerjaan-pekerjaan kreatif. Tapi gue harap kalian bisa lihat ini dari sisi objektifnya aja, jangan baperan dulu guys. Kita sama-sama lihat bahwa tren AI ini kan makin banyak ya guys ya. Kita lihat banyak banget orang-orang itu bikin konten modal AI talk. Itu udah ngomong padanya. Bahkan kita ngomongin suara aja, kadang-kadang udah bukan suaranya orang tuh ngomong di audionya gitu. Kita udah minta AI belajar suaranya kita, dan abis itu bisa langsung pakai suaranya kita. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dan bahkan juga ada videonya juga, pakai Heygen bisa ngetrain kalian punya gerakan, dan itu akhirnya bisa bikin kalian punya avatar juga. Nah, di tren yang sebelah sini menurut gue sangat menarik untuk kalian itu yang tipenya orang-orang yang tidak bisa ngomong depan kamera ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk editing segala macam. AI itu ngebantu banget guys. Buat kalian yang di sini bener-bener nol banget, menurut gue AI adalah suatu shortcut, suatu jalan pintas untuk kalian tahu, ternyata kayak gini ya. Belum kita ngomongin ke depannya dengan ada AI ini, mungkin kalau misalnya kalian pengen mendapatkan income lebih tinggi lagi, kalian bisa masuk ke pasar-pasar Amerika Serikat. Dimana kita tahu di pasar Amerika Serikat secara uang lebih banyak lagi. Kalau misalnya kalian bisa bikin konten dalam bahasa Inggris dan abis itu dipublikasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat Amerika Serikat, alhasil yang pendapatan kalian dapat pun juga akhirnya dolar. Contohnya seperti apa bro? Jadi kalau misalkan di YouTube itu ada yang namanya RPM, Revenue per Miles. Jadi itu revenue setiap kali 1000 views. Nah, contoh di channel gue mungkin kurang lebih $1. Kalau misalkan di niche gue yang sama di Amerika Serikat, itu bisa 10 kali bahkan 15 kali. Nah, itu adalah kesempatannya kalian di dunia AI ini. Buat kalian yang bener-bener punya kemampuan untuk bercerita, tahu gimana cara bikin konten yang bagus, ini adalah tren yang harus kalian coba capture. Ini adalah tren yang kalian harus berani untuk tangkap. Karena kapan lagi kalian bisa distribusi segampang ini dengan memakai AI. Seriusan guys, ide bisa pakai AI. ChatGPT kan, habis itu produksinya tadi gue bilang bisa pakai Heygen, bisa pakai Eleven Labs, semuanya segala macam. Habis itu kalian bisa langsung edit,
pakai CapCut pun sekarang juga udah ada AI-nya. Abis itu kalian bikin thumbnail segala macam pakai Canva pun juga ada AI-nya. Jadi ini semua bisa pakai AI aja, kalian bisa langsung distribusikan ke Amerika Serikat, guys. So itu adalah tren yang menurut gue harus kalian coba konsumsi, kalian pelajarin. Menurut gue pribadi sendiri ini tren harusnya here to stay, karena momentumnya tuh luar biasa nukiknya ya. Dimana kalau gue cek di Google Trendnya aja harusnya itu sempat turun tapi masih tetap naik. Itu memberikan indikasi bahwa makin banyak orang yang pengen tahu ini apaan. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan tren ini juga. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton full podcast sama si Kak Adli Hibatul, kalian bisa cek aja link deskripsi, itu ada podcast fullnya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar digital product lainnya, kalian bisa cek juga di lnk.id/lnk.id. Itu ada beberapa event yang menurut gue menarik untuk kalian coba konsumsi. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif.